Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'du. Dayuth ya. Ini kalau kita lihat ada satu hadis Nabi SAW yang menjelaskan 3 golongan yang tidak akan masuk ke dalam surga. Ya. Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang kecanduan minuman keras. Kita tahu dah, minuman keras itu kan ridsun min amali syaitan dalam Al-Maidah ayat 99:1. Kemudian yang kedua adalah al-aq. Apa itu al-aq? Adalah orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Kemudian yang ketiganya dayyuth. Dan dayyuth dalam hadis ini langsung diterjemahkan dalam hadis yang sama. Alladzi yukirru al-khabasa fi ahlihi. Yang namanya dayyuth itu adalah orang yang mendiamkan atau membiarkan kejelekan atau sesuatu yang buruk terjadi di keluarganya. Nah, jadi dari sini jelas bahwa dayus ini adalah orang tua atau siapapun laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga yang membiarkan kejelekan, keburukan, dosa yang terjadi dalam keluarganya. Misalnya anaknya nggak sholat, udah biarin aja deh. Taruh dia gede sadar sendiri. Jangan gitu kan. Ajar dia, ajak dia gitu. Itu kira-kira ya pengertian dan juga hadis yang menyebutkan tentang dayuth itu. Kalau saya Ustadz ya, malah mendengar istilah dayuth ini lebih awalnya kepada suami. Katanya ada suami-suami yang dayuth, itu beda lagi atau gimana? Iya, karena kenapa suami? Karena suami itu kan pemimpin. Oke. Jadi Rabbul usra. Pada istri juga maksudnya? Ya, dia kan juga bisa berlaku kalimat itu kalau dia membiarkan anak-anaknya. Iya kan yang ada di rumah tangga. Karena definisinya dayus itu adalah alladzi yukirru al-khabasa fi ahlihi. Orang yang membiarkan keburukan, kemaksiatan, penyimpangan di dalam satu keluarga itu terjadi. Ini kan pemimpin juga bisa ya. Misalnya kalau RT ada di lingkungannya di situ, maaf mungkin tempat judi atau tempat apa, dia justru malah mengambil keuntungan dari keadaan seperti itu. Ya kan dia juga bisa tuh menjadi orang-orang yang tidak masuk ke dalam surganya Allah. Memang di sini utamanya adalah ayah suami, karena dia adalah kepala keluarga. Ya, yang disebut di dalam surat An-Nisa ayat 34 kan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Istri kan di bawah kepemimpinan suami. Suamilah yang memegang peranan yang penting di dalam keluarga untuk mengarahkan keluarga itu kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik, ini ada pertanyaan dari Fitri Maulani, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Sejak kecil orang tua selalu mengatur hidup anaknya. Sebagai anak tunggal, saya merasa terkekang. Kalau berbuat salah akan dihukum. Mungkin maksud mereka baik demi masa depan saya, tapi saya jadi takut berbuat salah dan merasa hidup saya dikebiri. Bagaimana menghadapi orang tua yang seperti itu, Ustaz? Wah, ini kan ngeri juga kalau anak merasa dikebiri. Ya kan? Kalau hewan dikebiri gemuk, gitu kan? Kalau manusia dikebiri, ya, atau mungkin dibatasi gerak-geriknya. Ini seperti yang dulu kita pernah ngobrol, gitu kan? Penelitian, ya, Ibnu Rushd kalau nggak salah ya, atau Ibnu Sina ya, bapak kedokteran. Ibnu Sina ya. Ya, waktu dia meletakkan hewan, kambing lah sebut, warnanya sama, tanduknya sama, umurnya sama, gemuknya sama gitu. Cuman yang satu ditaruh didekatkan dengan harimau, yang satu dia dibiarkan bebas. Ternyata kan yang tumbuhnya bagus ya, yang malah berkembang ya kan. Kalau yang ini kan yang didekatkan dengan harimau karena dia ketakutan ini segala, wah ntar pasti saya diomelin nih, wah saya pasti habis nih ya kan. Waduh, dia bener aja misal pulang sekolah terlambat, tapi kalau udah kebayang nih nanti ini ceramahnya bapak ini bisa 5 episode nih ya kan. Wah, ini kan pasti akan menimbulkan stres, ketegangan, itu kan juga nggak bagus buat pertumbuhan anak gitu. Satu episode lagi sama mau Barakallah. Ya, gitu. Nah, makanya di sini gimana orang tua mungkin dengan pertanyaan ini nih harus juga sadar gitu bahwa iya benar kita mendidik mereka, tapi juga ada seninya untuk mendidik. Ada min sifat al-murabbi an-najih, ada karakteristik para pendidik yang baik. Kan dia juga harus adil, harus al-hilmu wal-anat, harus penuh kelembutan. Tegas bukan berarti keras gitu kan. Kemudian
memilih perkara yang paling mudah. Jadi kalau ada dua perkara nih, dua-duanya jelek nih, ya kita pilih yang paling kejelekannya itu paling kecil. Paling kecil ya. Nah itu kan